Oke, biasanya kan kalau perusahaan itu memang berkutat di masalah operasional ya, biasanya dari administratif, terus juga pasti ujung-ujungnya strategik dan analisa data. Tapi semuanya itu berujung dari data-data operasional yang dilakukan sama semua divisi di perusahaan tersebut. Nah, ERP dan HRIS itu sebenarnya menjadi salah satu pondasi administrasi dari semua operasional yang ada di perusahaan sih. Itu dalam jenis industri apapun ya terkait ya gitu. HRIS di bidang human-nya, tapi kalau ERP itu benar-benar di operasional end-to-end-nya dari production, general ledger, ataupun sampai ke finance-nya gitu. Jadi itu pondasi yang penting banget sih. Dulu saya sempat jadi programmer. Jadi tahun 2009 itu saya programmer 7 tahun, programmer ERP kebetulan. Terus saya beralih ke sales marketing. Sangat ini ya. Iya, sangat berbeda sekali ya. Nah, saya mengalami transformasi yang menurut saya wow banget sih. Begitu cepatnya teknologi merubah dunia dan merubah semua habit orang sih, gitu. Termasuk di dunia HRIS juga, gitu. Yang awalnya semua orang, saya capek nih pakai Excel, ada nggak ya aplikasinya? Tolong buatin dong sistemnya. Oke, kita buatin sistem ya, gitu. Disistemkan lah ya pakai program. Tapi kesini-sini mereka udah nggak mau lagi cuman administrasi sistem. Tapi mereka udah mikir gimana caranya ya supaya saya ngolah datanya itu lebih gampang, cuma tinggal download, analisa udah dikasih, terus juga saya bisa nih manage semuanya hanya tinggal satu kali lihat gitu. Apalagi sekarang udah banyak AI ya, ya kan. Terus generasi juga udah berubah, udah dari Gen Y, Gen Z sekarang ke Gen Alpha ya kan. Nah itu yang udah semuanya harus teknologi ya pastinya ya. Jadi itu sangat berubah sekali sih dari administrasi sampai mendukung analisa sampai workflow-nya juga. Semuanya emang harus serba cepat ya. Betul, semuanya instan betul. Itu penting banget sih. Kenapa? Kebayangkan kalau misalkan kita aja ya punya handphonenya 2, ya kan? Yang satu cuma bisa WA, yang satu cuma bisa foto. Nah, terus kalau mau kirim-kirim, dari foto ini kita harus kirim ke handphone yang satu, terus kita kirim ke WA-nya, ya kan? Nah, tapi kalau itu semua dijadikan satu dalam satu handphone atau satu aplikasi, itu akan sangat mudah sekali. Mereka nggak perlu login logout, hanya tinggal kirim transfer data, itu semua sudah seamless, ya kan? Dan mempercepat waktu pengerjaan juga sih, jadi lebih efisien dan produktif juga. Pastinya sih yang pertama lebih ke open minded. Oh ternyata ada ya aplikasi baru seperti ini yang memudahkan hidup saya gitu kan. Biar nggak lembur-lembur terus gitu kan. Juga yang supaya kalau menyajikan apapun gampang gitu. Itu insight yang pertama yang paling penting sih menurut saya. Karena showcase-nya kan banyak banget ya di DTI ya. Saya ikut DTI itu udah 3 tahun ya berturut-turut ya kalau nggak salah. Dan saya datang itu perkembangannya juga beda sih gitu. Semakin kesini teknologinya semakin canggih-canggih gitu kan. Nah itu insight yang bagus sih. Sama yang kedua nggak cuma jualan aja sih eksibitornya, tapi lebih memberikan kayak sharing-sharing insight knowledge yang bisa digunakan sama yang datang sih gitu. Itu penting juga. Yang membantu itu pertama sih yang paling penting adalah peserta atau yang datang itu mereka bisa punya bayangan sih. Maksudnya kalau saya mau punya mau bertransformasi, perusahaan saya mau transformasi ke digital, itu apa yang bisa dilakukan sih di digital itu. Kadang-kadang kan mereka nggak terbayang ya. Misalkan kayak cuman taunya A doang, ini bisa digitalisasi. Ternyata begitu dia datang lihat aplikasi yang lain, oh bisa ya, booking ruangan aja udah ada sistemnya gitu. Mungkin dulu masih Excel ya kan, sekarang udah ada sistemnya. Nah itu penting banget sih. Jadi kalau mereka punya gambaran atau mereka punya insight yang lebih luas lagi untuk memudahkan mereka di dunia transformasi digital ini. Sama pengalaman juga penting. Halo semuanya, yang penting kita kalau mau coba supaya nggak gagap teknologi dan nggak ketinggalan zaman, di TI ini showcase yang lengkap banget sih. Semuanya ada, dari finance, perbankan, ataupun hingga HR, itu ada semua. Bahkan sekarang klasifikasinya udah diklasifikasikan jadi lebih mudah lagi. Jadi bagian-bagiannya teman-teman kalau mau datang, mau lihat, itu lebih mudah karena sudah tergrouping gitu. Aku datang dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu dan itu sangat menyenangkan sekali sih. Karena kita punya insight-insight yang baru, juga kita juga bisa lihat knowledge yang baru juga dan pengalaman daripada expert-expertnya yang hadir juga di sana gitu. Jadi jangan lupa datang ke JCC tanggal 5 sampai 6 Agustus di Gelora Bung Karno. See you.